Bahkan diriwayatkan juga ketika Nabi ini setahun sekali reunian gitu ya. Jadi ketemu itu kedua Nabi, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Ini setiap tahun sekali haji. Dan setiap bulan Ramadan mereka berpuasanya ada di Baitul Maqdis. Itu diriwayatkan, disampaikan juga itu. Ada di Baitul Maqdis di Palestina sana mereka. Ada reuninya, dan mereka setiap haji mereka minum air Zam-Zam. Ini bareng-bareng hajinya mereka bareng-bareng sama-sama. Ini adalah pendapat disebutkan juga di dalam kitab Nurul Dhalam ya. Nurul Dhalam karya Kiai Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Al-Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ada beberapa nabi yang masih hidup ya, disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti ada 3, ditambah Nabi Isa ada 4 ya, yaitu adalah Nabi Idris, karena firman Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyah. Maka kebanyakan ahli tafsir berpendapat, diantaranya juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau hanya diangkat oleh Allah ke langit, jadi beliau belum meninggal, belum wafat. Pendapat yang kemudian yang kedua adalah Nabi Khidir yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ceritanya sangat masyhur di dalam surat Al-Kahf, surat Kahfi. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Ilyas. Bahkan diriwayatkan juga ketika Nabi ini setahun sekali reunian gitu ya. Jadi ketemu itu kedua Nabi, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Ini setiap tahun sekali haji. Dan setiap bulan Ramadan mereka berpuasanya ada di Baitul Maqdis. Itu diriwayatkan, disampaikan juga itu. Ada di Baitul Maqdis di Palestina sana mereka. Ada reuninya, dan mereka setiap haji mereka minum air Zam-Zam. Ini bareng-bareng hajinya mereka bareng-bareng sama-sama. Ini adalah pendapat disebutkan juga di dalam kitab Nurul Dhalam ya. Nurul Dhalam karya Kiai Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Jadi ada 4. Yang Nabi Isa nanti di akhir zaman yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Jadi ada 4 nabi ini. Ada 4 nabi. Nah, kita mau bahas Nabi Khidir ini. Nabi Khidir ini nabi atau wali? Nah, itu banyak ulama beda pendapat. Ya, banyak ulama ya, sama-sama banyaknya gitu ya. Ada banyak ulama yang berpendapat beliau adalah wali. Banyak pendapat juga menyatakan beliau nabi. Yang menyatakan beliau nabi, kenapa? Ya nggak mungkin Nabi Musa diperintah Allah belajar sama seorang yang lebih rendah dari beliau, nggak mungkin gitu. Pasti ya sederajat lah paling tidak nabi kan begitu. Nah, pendapatnya seperti itu para ulama. Makanya menyatakan nabi nggak mungkin wali gitu. Nah, kenapa sih kok bisa samar sih nabi atau wali? Karena kalimatnya di dalam Al-Quran itu abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi kalimatnya itu yang kami Allah berikan dia rahmat dan kami berikan ilmu laduni. Maka di situ para ulama beda pendapat seorang nabi ataukah seorang wali. Apakah Nabi Khidir sudah wafat? Nah, termasuk yang berpendapat beliau sudah wafat adalah Imam Bukhari. Sampaikan Imam Bukhari termasuk salah satu yang berpendapat Nabi Khidir ini sudah wafat gitu ya. Cuman itu menyalahi jumhur. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mayoritas tetap berpendapat beliau hidup sampai nanti Al-Quran diangkat oleh Allah. Nanti di akhir zaman termasuk tanda kiamat yang besar adalah Al-Quran akan diangkat oleh Allah. Dimulai dari diwafatkannya ahli-ahli Quran, ulama-ulama yang ahli Quran, sampai nanti akhirnya Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang baca Al-Quran, hafal Al-Quran
tidak ada lagi yang bisa baca Al-Quran. Nah, di saat itu Nabi Khidir baru wafat. Kapan sih Nabi Khidir ini hidup? Ya, Nabi Khidir ini hidup di zaman Dzulqarnain. Ya, di zaman Dzulqarnain. Dzulqarnain itu julukannya. Namanya adalah Alexander. Kalau secara bahasa Arab Iskandar, ya Alexander bin Philippus. Jadi itu Dzulqarnain, ya, yang diceritakan juga setelah Allah menceritakan di dalam surat Kahf, surat Kahfi, Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian Allah menceritakan Dzulqarnain. Kenapa? Ya karena Nabi Khidir dan Dzulqarnain ini hidupnya sezaman dulu. Jadi artinya Nabi Khidir ini munculnya di zaman Dzulqarnain, di zamannya Nabi Ibrahim. Jadi itu di zamannya Nabi Ibrahim. Ada yang bilang di awal zaman Nabi Ibrahim, ada yang bilang di akhir-akhir zaman Nabi Ibrahim. Ala nabiyina wa alaihi afdhalus shalawat wassalam. Nah, itulah sampai nanti itu hari kiamat itu adalah Nabi Khidir. Siapa nama Nabi Khidir? Ya, Khidir atau Khadrun atau Khidrun. Kalau orang-orang umum masyarakat biasanya Khidir, bisa dibaca Khidrun bisa, ya. Ulama lughah membahas, ya. Imam Nawawi juga menyampaikan dalam Tahdhibul Asma wal Lughat, ya, menyampaikan tentang Nabi Khidir ini, ya. Beliau menyampaikan juga tentang Nabi Khidir ini. Jadi Khadir, Khadrun, Khidrun bisa. Jadi masyarakat bicara Khidir, benar, ya. Hadits wala haraj, ya, kalau bahasa Arab ini hadits wala haraj, ya, tapi benar gitu loh, benar, ada disampaikan benar. Jadi Khadir, Khadrun, Khidrun bisa dibaca 3 itu. Maknanya apa? Ini adalah julukan, bukan namanya. Ini julukan untuk Nabi Khidir. Karena dalam hadis yang sahih, ini Nabi sendiri yang menyampaikan, Nabi Muhammad SAW, bahwa kenapa dinamakan Khidir? Karena beliau setiap duduk di tempat yang di situ tanamannya itu kering, gersang gitu, maka langsung sama Allah dibuat tanaman itu menghijau. Makanya Khidir itu maknanya hijau. Jadi langsung menghijau. Gitu ya, barokahnya beliau Nabi Khidir ini. Jadi kalau ada orang macak Nabi Khidir gitu ya. Karena orang-orang kan mindsetnya Nabi Khidir itu pokoknya compang-camping gitu ya. Orang kayak orang miskin, kayak orang fakir begitu ya, ke tempat-tempat itu. Jadi mindset ini dihilangkan. Belum tentu, ya, yang semacam itu. Bahkan kalau merendahkan seorang nabi, bahaya ini, naudzubillah, untuk imannya, untuk akidahnya gitu ya. Jadi enggak gampang. Nabi Musa aja mau bertemu dengan Nabi Khidir aja sama Allah dikasih kisi-kisi gitu ya, dikasih beberapa syarat, dikasih beberapa ciri-ciri, sampai Nabi Musa sampai kelewatan, balik lagi, fartadda ala atharihi ma qasasa, sampai balik lagi. Begitu sulitnya seorang nabi, rasul ulul azmi, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Kok banyak orang ngaku ketemu Nabi Khidir dengan gampangnya, dengan model orang yang kadang tidak bejaji gitu ya. Dia ini bertemu Nabi Khidir. Ya bukan kita suudzon, nggak boleh kita suudzon. Ya kita husnudzon. Tapi ya jangan dibuat bohong-bohongan, hati-hati. Beliau seorang nabi, jangan dibuat cerita palsu, buat bangga-banggaan, bohong, buat berbohong kepada orang. Sama seperti orang cerita mimpi Rasulullah. Ya, kalau dia nggak mimpi Rasulullah beneran, ya bohong, ya falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan, termasuk yang bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siap-siap sudah disiapkan kursi di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi Nabi Khidir ini kenapa kata Rasulullah dinamakan Khidir? Karena setiap satu tempat itu langsung menghijau. Masya Allah. Itu julukannya. Kunyahnya Abul Abbas. Nama aslinya Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Dan ada seorang ulama yang pernah bertemu Nabi Khidir, kemudian menyampaikan bahwa Nabi Khidir menyampaikan, siapa yang hafal namaku, ya maka aku akan bersamaku nanti di surga, atau akan aku jamin dia masuk surga, kata Nabi Khidir. Jadi dihafalkan ya. Abul Abbas Balya bin Malkan Al-Khidir atau Al-Khidir. Silahkan pemirsa NU Online hafalkan, ini barokah namanya beliau ini. Banyak para wali yang juga dapat makom dari beliau, dapat transferan ilmu dari beliau, karena beliau langsung dapat ilmunya, ilmu laduni dari Allah langsung. Nabi Musa aja suruh belajar juga sama Nabi Khidir, bahkan tidak kuat. Karena ilmunya Nabi Khidir ini ilmu laduni langsung dari Allah. Wa atainahu rahmatan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sampai Nabi Musa ini suruh belajar ke Nabi Khidir, Nabi Musanya aja nggak sabar begitu ya. Karena
Nabi Musa ini menjalani perintah Allah yang dalam segi syariah karena beliau rasul. Kalau Nabi Khidir ini kan seorang nabi, bukan seorang rasul. Kalau rasul itu wajib tabligh, menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi Khidir ini kan seorang nabi, yang Nabi Khidir ini dibuat Allah alamnya lain, gitu ya. Alamnya lain, caranya lain. Kita lihat bagaimana anak kecil dibunuh. Ini kalau secara syariat ya orang itu harus kena kisos, kan begitu kalau secara fikih. Nah, tapi ini Nabi Khidir enggak kena. Kenapa? Itu langsung hakikat. Beliau langsung ke hakikat. Ini Nabi Khidir. Ini asuransinya langsung Al-Quran. Ini jaminannya langsung Al-Quran. Bukan orang yang ngaku-ngaku, wah saya ini mau ngikuti jalannya Nabi Khidir. Loh, ente siapa? Gitu kan. Ente siapa? Ente dapat laduni dari mana? Ente bertapa di mana? Bersemedi di mana kok bisa dapat ilmu laduni seperti Nabi Khidir ini? Yang mana Nabi Khidir hidupnya berapa ribu tahun. Bayangkan dari zaman Nabi Ibrahim sampai kiamat. Dari Dzulqarnain sampai kiamat. Ya, jadi Nabi Khidir ini beda. Kapal dilubangi. Itu kalau secara syariat, itu harus doman. Kan begitu, harus ganti. Tapi ini pandangannya ini sudah memang dibuat, ada beberapa takdir Allah yang skenarionya wasilahnya lewat Nabi Khidir. Gitu. Jadi sampai yang rumah dibenerin 2 anak itu, yang Nabi Khidir tahu, mbahnya yang ke-7, Nabi Musa tidak tahu. Mbahnya, kakeknya yang nomor 7 itu sholihah, bahkan abuhuma sholihah, kakeknya yang ke-7 itu orang soleh. Dari mana Nabi Khidir tahu? Dari Allah Ta'ala semuanya. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tak kuat, kamu ikut saya. Udah digitukan dulu, lan, pakai lan lagi. Lan tastati'a, orang gak bakal bisa kamu kuat ikut saya. Ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bi khubra. Bagaimana kamu bisa sabar sesuatu yang kamu tuh gak ngerti? Nah, apalagi kita Nabi Musa digitukan kok. Kelas ulul azmi ini, kelas rasul. Ya kita, apalagi kita usah keduren ya, mau ikut caranya Nabi Khidir itu sudah dibuat sendiri alamnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir, ada beberapa sahabat yang pernah sholat di belakangnya, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah kumpul sama Nabi Khidir. Saya ketemu sama Nabi Khidir beberapa kali, saya ketemu sama Nabi Khidir. Tidak mungkin bohong. Khalifah ini Umar bin Abdul Aziz, orang yang soleh, kesaksian ulama banyak. Anas bin Malik, sahabat Nabi, ya, Anas bin Malik pernah sholat jadi makmumnya Nabi Khidir. Cerita, ya, saya tidak pernah melihat sholat yang paling persis dengan Nabi Muhammad, melebihi, artinya yang sama persis dengan Nabi Muhammad seperti sholatnya Nabi Khidir, katanya Sayyidina Anas bin Malik. Sholatnya itu persis dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Yang jelas Nabi Khidir di bawahnya Rasulullah, Nabi Muhammad jauh ya, jauh. Ya, tapi sholatnya persis dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Nabi Muhammad ini tidak ada yang berani sudah. Kalau sudah Nabi Muhammad, wah sudah ini diciptakan dari nurnya Allah. Diciptakan dari nurnya Allah. Bagaimana? Tidak ada. Nabi Isa pun yang sekarang di langit, yang nanti bakalnya di akhir zaman bakal turun, itu pun nanti mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, menjalankan Al-Quran. Sudah ajarannya Nabi Muhammad gak mungkin dirubah-rubah, gak mungkin dirubah-rubah. Nah itulah Nabi Khidir ya, Nabi Khidir ala nabiyina wa alaihi wassalam. Mudah-mudahan manakib atau cerita tentang Nabi Khidir ini menambah wawasan kita supaya kita tahu, oh beliau itu seperti itu ya, manakibnya, menambah wawasan ya. Mudah-mudahan kita ditakdir Allah hati kita bersih dan kita bisa bertemu dengan Nabi Khidir ya, fi khair wa lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin.